Saudari Indah ini untuk gawe-gawe pasal dan gawe-gawe masalah itu sangat pinter sekali mengecoh ya. Yang kita tahu itu modus kepada lek itu ya, kepada lek Mulyono itu modusnya pendekatan untuk apa itu mau duwe gawe gitu loh. Jadi seperti mau menyalurkan event organizer dan lain sebagainya gitu dengan membantu dan sebagainya, lalu dia menjadi bendara atau pegang uang gitu. Memang sangat sangat apa ya istilahnya itu apresiatif dan sangat aktif. Terus yang kepada Pak Nardi itu modusnya ya sama seperti itu, mendekatkan diri pengen jadi event organizer atau pegang uang atau negosiator yang nanti menagihkan uang kepada orang begitu. Jadi kalau ada orang punya sound system atau punya teratak itu nanti yang nagihkan ke apa ya ke orang tiga itu dia, tapi nanti uangnya tidak disampaikan kepada itu. Jadi itu dilakukan itu tidak di sini saja, di Temanggung, di Paraan, di Magelang sana juga dulu seperti itu, di Bu Marto Kasio gitu. Jadi sewa alat-alat dan sebagainya, akhirnya di belakang hari tidak mau membayar dan banyak alat-alat yang hilang, akhirnya kami didenda gitu. Kamilah yang membayar semua. Tapi itu tidak masalah, ada kelainan seperti itu. Terus ada orang kaya diajak rekreasi begitu katanya ke Bali, itu uangnya hilang 95 juta begitu katanya. Itu kemungkinan besar ya mungkin dicuri gitu ya. Terus Pak Sunardi ya yang ceritanya juga uang dari habis duit gawe begitu Pak, itu 35 juta apa berapa itu. Jadi ikut nimbrung hitung uang gitu, ngitung uang dari kotak hajatan itu, lalu dia seolah-olah sebagai bendara uangnya dibawa dia mengatakan dipercaya Pak Nardi, uang 35 juta dimasukkan tas, dia lari. Itu ada yang cerita seperti itu, dan korbannya itu banyak Pak. Korban penipuan di Blora itu ada 3 tempat. Korban penipuan di Blora itu ada di Kamolan, itu juga antara 60 juta, terus di Todanan, di Japah, dan di Kunduran, ada 4 tempat itu. Kalau di Kunduran itu seorang mantan kepala desa gitu katanya itu, dimasukkan di sukunan dana sekitar uang itu 25 juta atau berapa itu ya, sehingga kami ditagih terus. Terus bakul jagung juga uangnya di bawah 35 juta kami ditagih. Pokoknya memang modelnya hipnotis Pak, sama kleptomania Pak. Jadi ada mungkin barangnya orang yang keselip atau jatuh itu diambil, dia jual. Misalkan HP kita gitu nanti salah naruh ya hilang Pak, nanti dijual. Itu barang-barang kami memang banyak yang hilang. Uang itu di Berangkas itu hampir 50 juta, cuma ditinggali 2 juta diambil semua. Yes, pokoknya ya kleptomania lah, punya kelainan. Dan itu nanti nanti acting kepalanya dijeblok-jeblokan begitu dan sebagainya, terus biar orang terkecoh, terus ambil perhatian ke dia, nangis-nangis seperti itu gitu. Minta uang 200 juta untuk apa dulu itu ya, kalau enggak akan begini ya dapat uang langsung kabur ke mertua sama 4 tahun nggak pulang Pak. Jadi mulai tahun 2001 itu sampai 2004 itu nggak pulang. Nah 2005 ke sini minta wiyata bakti Pak, minta wiyata bakti di MI, kita beri kesempatan, juga bikin masalah terus gitu. Ya keuangan, ngapusi keuangan, tidak mau setor uang SPP dan sebagainya, atau uang MI itu dipakai, kami ditagih oleh kepala sekolahnya. Seperti itu di Gunung Pati juga begitu, di Poh Gading juga begitu. Tapi hal itu saya redam,
saya memilih untuk kekeluargaan, saya melakukan pendekatan dan ya saya bayar pribadi lah, ya begitu. Terus di mana-mana sukanya memang ngutang. Utang itu wah bantere rama kakak Pak. Utang di Kastor itu 125 juta, di Intan Belian itu 40 juta, di BTPN itu 110 juta Pak. Belum di Danamon, Fastabik. Jadi sebelum kabur terus ini saya ingat lagi, dia ikut di asuransi Pak. Dia ikut di asuransi itu di 3 asuransi, satu adalah Sequas Life, terus Prudensial sama Jiwasraya apa itu ya. Jiwasraya itu dengan asuransi, kalau 3 asuransi itu mendapat uang 3 miliar gitu katanya. Itu semua tanggungan dilimpahkan di konsorsium saya. Ya pokoknya saya disuruh banting tulang itu 1 bulan itu bayar asuransi itu sekira 8 juta, jadi 8 jutaan atau sampai 12 juta gitu. Wes pokoknya bingung Pak. Terus dapat uang itu dari pengembalian MA itu 85 juta dari Bapak Anom Suyokto gitu. Terus uang kalau yang ngibul dari teman-teman itu banyak sekali Pak, dari Bu Indang itu 25 juta, dari Mbak Puji Sri itu 25 juta, dan pernah juga itu mau kerjasama bikin bakery Pak. Bikin bakery itu kerjasama usaha roti gitu. Minta modal saya itu 80 juta, saya enggak punya, masih punya 40 awal berapa itu, kita 40 kita pasok. Terus ada teman rekan itu Ibu Ida juga 40, lalu membuat usaha bersama. Belakangan itu bangkrut gitu. Dan akhirnya 2 orang itu bertengkar dan saling serang gitu. Terus arisan-arisan, ada 17 kelompok arisan motor ikut semua. Nah itu 4 motor kali 17 Pak. Modusnya seperti itu. Waduh, motor saya kan 4 itu dijual untuk lelang gitu. Tapi setelah dapat lelang nggak dapat motor, motornya itu udah dijual, pulang jalan kaki, uang tak kemana, dia hilang. Udah seperti itu, kalau dapat uang hilang Pak, kabur ke rumah mertua, nanti kesini lagi gawe acara apa lagi gitu, minta ini itu kan, rencananya itu kan uang segitu banyak itu rencananya kan untuk membuat rumah rencananya itu. Jadi dia jadi pegawai, nanti membuat rumah, dibantu oleh mertua atau ibu saya dan sebagainya gitu. Nanti rumah tangga bahagia, saya dapat giliran jadi PNS pada periode kedua dan sebagainya. Tetapi ternyata uang itu diselewengkan untuk seenaknya sendiri kan, ya habis untuk bercita-cita akan menikah kawin dengan si Bambang Permadi itu. Saya tuh menelitinya kayak wong edan Pak. Saya tidur di ember-ember, saya tidur di musola-musola di Tambak Romo. Dia tidak tahu kalau itu saya pakai sepeda butut gitu. Saya tidur di kuburan-kuburan itu sambil menyaring informasi. Saya sampai ke Pedak, saya sampai kemana, dia kemana, saya turuti kemana. Dia di rumahnya Bambang, saya tidur di kuburan Mbah Ngerang situ Pak. Jadi jangan tanya kerjaan saya udah seperti apa itu, untuk meneliti sepak terjang Indah. Mau berhubungan dengan siapa, detik ini dengan siapa, dalam catatan saya semua. Kalau Bapak tidak percaya, jadi itu ya komoditi internal kita kalau saya, karena sampai kalangan dinas pendidikan sudah saya anggap keluarga. Saya harapkan hal ini tidak dimanfaatkan dan tidak segera percaya atau intervensi begitu saja. Namun hal-hal yang sifatnya kriminal itu kan sifatnya nakal saja. Kalau nakal kan membuktikan orang nakal itu kan angel Pak, nakal. Wong nakal membuktikan nakal ini angel Pak, ditutupi dengan jilbab, ditutupi dengan apa gitu, rajin ibadah atau ikut teman-temannya yang beribadah di gereja. Kalau ada di gereja ikut gereja Pak. Kalau mau Hindu ikut Hindu, mau Islam dia ikut Islam, Kristen ikut Katolik, dia sangat
lincah sekali seperti blungkon. Jangan tanya itu. Nanti acting seperti lonte ya iso seperti lonte Pak. Ya pancen lonte ya. Jadi makanya itu ya saya mau cerita seperti ini ya pengen ketawa tapi gimana? Wong sudah seperti itu cetakannya dari sana seperti itu kan tentunya saya ya tidak bisa menutup-nutupi karena memang sebagian besar sudah ngerti perlakuan seperti itu. Kalau sudah dimaklumi dan tahu semua ya monggo gimana lah teman-teman di dinas pendidikan itu melakukan penyaksian itu dan memberikan poin atau memberikan sanksi kalau memang itu ada bukti. Makanya itu kalau dia berselingkuh dengan orang itu sudah tingkatannya sudah saya tidak sanksi lagi. Ya sudah urusan mesum ya urusan itu tadi, urusan asusila itu. Ya buka-bukaan saja seperti itu wis penggaweane indah itu di Magelang sana atau di apalagi lepas dari kendali saya dan kita juga tidak berani melakukan langkah-langkah untuk mempermalukan diri sendiri membuktikan hal seperti itu. Satu angel, nomor dua juga ya malu Pak. Nanti sampai terbukti hal seperti itu ya malu. Saya juga ikut malu, Bapak juga semua ikut malu. Tapi ya makanya itulah dengan pengertian bersama setidaknya insan di Dinas Pendidikan Tambak Romo itu ya diredam lah, dievaluasi atau diminimalisir, jangan sampai nanti meletup di permukaan dan kita semuanya itu menjadi apa ya, karena nilai setitik rusak susu sebelahnya atau mungkin karena ada kebo gupak kita semua yang tidak tahu apa-apa kita terkena dampaknya. Mungkin itu yang paling ngeri itu ya mungkin soal judi online itu, mungkin dia ya tergoda bermain judi online sehingga banyak menipu di kalangan keluarga kami dengan nangis-nangis atau dengan alasan untuk ini berjanji akan dibayar 2 minggu lagi atau katanya nanti untuk merawat Mas Didik yang sedang sakit atau sebagainya. Memang sama sekali itu hanya alasan bullshit, alasan-alasan yang dibuat-buat. Bahkan mungkin di sana sini dengan orang yang baik dengan saya, dia juga akan mengatakan kalau rumah tangganya dengan saya itu masih utuh dan sebagainya. Tapi di sisi lain kalau dia pengen mengambil keuntungan dari sana, dia akan mengatakan lain. Dia akan mengatakan kalau sudah bercerai atau suaminya sudah meninggal dunia. Bahkan kalau dengan teman-teman yang kenal saya katanya saya sudah hilang akal atau ODGJ seperti yang diceritakan orang itu, saya kan ketawa sendiri. Jadi monggo lah bapak-bapak yang ada di lintas dinas pendidikan ini tidak terkecoh oleh drama permainan air mata buaya sudah Ibu Indah Wayudiawati, karena memang sudah watak dan karakternya. Jadi kalau saya sih tidak heran karena saya ini juga dari FBS ya, Fakultas Bahasa dan Seni, tahu juga dari filsafat latar belakang sosial juga tahu bahwa orang memiliki sifat seperti ini gimana kita kendalikan sudah tidak layak jalannya, tidak bisa dikendalikan ya kita lepaskan begitu. Kalau udah sepolanya seperti itu dan nanti nyeret-nyeret banyak orang ya kita lepaskan. Tetapi karena ini berkaitan dengan nota etika, norma, nilai-nilai dan peraturan disiplin PNS, tentu hal ini saya sampaikan dengan harapan ada teguran lah, ada pembinaan dan syukur ada sanksi atau catatan agar jika hal itu diulangi lagi maka bisa dipecat dari PNS gitu loh. Itu Pak yang saya sampaikan berkaitan dengan ulah dan perbuatan yang dilakukan oleh Saudari Indah Wahyu Widiawati. Itu yang dapat kami sampaikan kepada bapak-bapak di lintas dinas pendidikan, ibu-ibu juga kepada
para pejabat di koordinator Dinas Pendidikan Tambaromo. Mungkin hal ini hanya menguatkan saja, masa Bapak tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Ini sudah menjadi maklum, akhirnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.